Halo semuanya, selamat datang di channel saya Aditya Prayoga. Semoga kabar kalian baik-baik saja ya di masa pandemi seperti ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Imade Dwi Aditya Prayoga. Saya salah satu mahasiswa dari Undiksa dengan NIM 2115071016. Di video kali ini saya akan memberikan pembelajaran tentang teknik mesin yang dipelajari oleh siswa-siswa dari SMA. Penasaran bagaimana pembelajarannya? Simak video berikut ini. Sebelum lanjut, kita harus tahu dulu pengertian dari motor bakar. Jadi, motor bakar adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah energi kimia dari suatu bahan bakar tertentu menjadi energi termal. Kemudian, energi termal tersebut digunakan untuk memproduksi gerakan mekanik. Sebelum membahas lebih dalam tentang dua tak dan patak, dalam mesin itu terdapat 4 siklus, yaitu siklus hisap, siklus kompresi, siklus ledak, dan juga siklus buang. Kita bakal membahas dua terlebih dahulu. Dalam mesin dua tak, satu kali putaran kerupas atau 360 derajat terdapat 4 siklus. Jadi setengah putaran atau 180 derajat melakukan 2 siklus. Nah, dimana pada mesin dua tak tidak memakai klep atau valve dan noken as seperti di mesin 4 tak. Sebagai gantinya, mesin dua tak memakai membran yang berada setelah karburator. Selain itu, karena mesin dua tak dalam satu putaran kruk as melaksanakan 4 siklus, mesin dua tak ini lebih responsif dan akselerasinya bagus. Akan tetapi, mesin ini mengeluarkan tenaga yang besar pada saat putaran RPM tinggi sehingga membuat mesin ini meminum bahan bakar yang lumayan banyak. Akan tetapi, mesin ini menghasilkan tenaga yang lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Minuman mesin ini tak hanya bensin, tetapi mesin ini minta bensin tersebut dioplos dengan oli khusus yang biasa disebut oli samping untuk sekalian melumas bagian dalam mesin. Jadi, oli mesin hanya melumas bagian transmisi. Itulah kenapa mesin dua tak fogging atau berasap knalpotnya karena membakar oli samping. Mesin dua tak cenderung lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak sehingga rasio berat terhadap tenaga atau power to weight ratio mesin dua tak lebih baik dibandingkan mesin 4 tak. Contohnya seperti gambar di samping. Itu sedikit tentang mesin dua tak. Mari kita buka lebih dalam bagaimana siklus dua tak. Seperti yang saya katakan tadi, mesin dua tak memiliki dua langkah. Nah, langkah yang pertama, ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Saat bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, piston akan menekan ruang bilas yang berada di bawahnya. Semakin jauh piston meninggalkan TMA menuju TMB, akan semakin meningkat pula tekanan di ruang bilas. Pada titik tertentu, ring piston akan melewati lubang pembuangan gas dan lubang pemasukan gas. Posisi masing-masing lubang tergantung dari desain perancang. Nah, umumnya ring piston akan melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. Lalu pada saat ring piston melewati lubang pembuangan, gas di dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangan. Dan pada saat ring piston melewati lubang pemasukan, gas yang tertekan di dalam ruang bilas akan terpompa masuk ke dalam ruang bakar, sekaligus mendorong keluar gas yang ada di dalam ruang bakar menuju lubang pembuangan. Lalu, piston terus menekan ruang bilas sampai titik TMB, sekaligus memompa gas dalam ruang bilas menuju ke dalam ruang bakar. Lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua ketika piston bergerak dari TMB ke TMA. Yang pertama, saat bergerak dari TMB ke TMA, piston akan menghisap gas hasil percampuran udara, bahan bakar, dan pelumas ke dalam ruang bilas. Percampuran ini dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. Setelah melewati lubang pemasukan dan lubang pembuangan, piston akan mengkompresi gas yang terjebak di dalam ruang bakar. Ketiga, piston akan terus mengkompresi gas dalam ruang bakar sampai TMA. Beberapa saat sebelum piston sampai di TMA, busi akan menyala untuk membakar gas dalam ruangan bakar.
Waktu nyala busi tidak terjadi saat piston sampai ke TMA, melainkan terjadi sebelumnya. Ini dimaksudkan agar puncak tekanan akibat pembakaran dalam ruang bakar bisa terjadi saat piston mulai bergerak dari TMA ke TMB, karena proses pembakaran pembutuhan waktu untuk membuat gas terbakar dengan sempurna oleh nyala api busi. Mesin 4 tak. Mesin 4 tak itu mesin yang melunasi 4 siklus mesin bakar dengan melakukan 2 putaran kruk as. Mesin ini berputar 2 kali atau 720 derajat untuk melakukan 4 siklus, sehingga satu putaran kruk as atau crankcase 360 derajat melakukan 2 siklus, di mana mesin ini kurang reprensif dibandingkan mesin 2 tak, tetapi mesin ini lebih efisien. Mesin ini lebih ramah lingkungan karena mesin ini hanya meminum bensin saja, tidak ada oli samping. Mesin ini mengeluarkan tenaga relatif di putaran RPM lebih rendah dibandingkan mesin 2 tak, dan tenaga yang dikeluarkan lebih rendah juga. Mesin 4 tak ini menggunakan klep atau valve yang digerakkan oleh menoken as yang tidak dipakai oleh mesin 2 tak, sehingga semua siklus yang harus dilakukan lebih sempurna. Pada mesin motor, oli mesin 4 tak menjadi satu melumasi keseluruhan mesin dan transmisi pada mobil, tetapi terpisah karena saluran oli mesin dan transmisi terpisah. Kita akan bahas lebih dalam tentang siklus mesin 4 tak. Seperti tadi, 4 tak memiliki 4 langkah. Langkah yang pertama, piston bergerak dari TMA ke TMB. Posisi katup masuk terbuka dan katup keluar tertutup, mengakibatkan udara mesin diesel atau gas sebagian besar mesin bensin terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Proses udara atau gas sebelum masuk ke ruang bakar dapat dilihat pada sistem pemasukan. Langkah kedua, piston bergerak dari TMB ke TMA. Posisi katup masuk dan katup keluar tertutup, mengakibatkan udara atau gas dalam ruang bakar terkompresi. Beberapa saat sebelum piston sampai pada posisi TMA, maka penyalaan timing ignition terjadi pada mesin bensin berupa nyala busi, sedangkan pada mesin diesel berupa semprotan atau suntikan bahan bakar. Langkah ketiga, gas yang terbakar dalam ruang bakar akan meningkatkan tekanan dalam ruang bakar, mengakibatkan piston terdorong dari TMA ke TMB. Langkah ini adalah proses yang akan menghasilkan tenaga. Lalu langkah yang keempat, piston akan bergerak dari TMB ke TMA. Posisi katup masuk tertutup dan katup keluar terbuka, mendorong sisa gas pembakaran menuju ke katup keluar yang sedang terbuka untuk diteruskan ke lubang pembuangan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, jadi sekian pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi kalian semua.